Halo semua, kita akan belajar tentang HIV/AIDS. Bagi sebagian orang, topik ini sangat mengerikan bukan? Padahal sangat penting untuk mengetahui tentang HIV/AIDS. Yuk kita bahas. Apa itu HIV/AIDS? HIV adalah Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Sedangkan AIDS adalah Acute Immunodeficiency Syndrome, yaitu sekumpulan gejala penyakit akibat turunnya sistem kekebalan tubuh manusia yang diserang oleh virus HIV. Hal ini terjadi karena jumlah sel darah putih dalam tubuh rendah sekali. Mengapa pasangan usia subur harus mengetahui HIV/AIDS? HIV dapat menyerang pada siapa saja. Saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV/AIDS secara total. Satu-satunya cara untuk mengetahui status HIV seseorang adalah dengan tes darah khusus HIV, HCT dan VCT. Saat masuk ke dalam tubuh, HIV didapatkan di darah, cairan sperma, atau cairan vagina dan pada air susu ibu yang mengidap HIV. Penularan HIV/AIDS. Yang pertama, penggunaan jarum suntik secara bergantian. Yang kedua, HIV dapat menular melalui hubungan seksual yang bergonta-ganti pasangan yang tidak menggunakan pengaman atau kondom. Yang ketiga, ibu hamil yang positif HIV dapat menularkan kepada anaknya melalui proses persalinan menyusui. Yang keempat, HIV juga dapat menular melalui transfusi darah seseorang yang terkontaminasi HIV. HIV tidak menular melalui 1. Udara, 2. Air, 3. Serangga atau hewan peliharaan, 4. Air liur, 5. Keringat, 6. Air mata, 7. Berciuman, 8. Berbagi toilet, 9. Makanan ataupun minuman. Bagaimana HIV bisa menjadi AIDS? Tahap 1, periode jendela 1-3 bulan. Tahap 2, HIV positif rata-rata 5-10 tahun. Tahap 3, gejala mulai muncul lebih dari 1 bulan. Tahap 4, menjadi AIDS. Perilaku HIV/AIDS. Perilaku beresiko adalah perilaku individu yang memungkinkan tertular virus HIV. Perilaku beresiko ini dapat menjadi bagian dari anamnesis terhadap seseorang yang dicurigai menderita HIV/AIDS. Sejumlah perilaku beresiko yang disebut adalah: yang pertama, berganti-ganti pasangan seksual; yang kedua, berganti-ganti berbagai jarum suntik dan alat lainnya yang kontak dengan darah dan cairan tubuh dengan orang lain; yang ketiga, lelaki seks lelaki, wanita penjaga seksual, langsung atau tidak langsung. Pencegahan HIV. Pencegahan HIV dilakukan dengan menggunakan konsep ABCDE, yaitu A. Abstinent, artinya absen seks ataupun tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah. B. Be faithful, artinya bersikap saling setia kepada satu pasangan seks, tidak berganti-ganti pasangan. C. Kondom, artinya cegah penularan HIV melalui hubungan seksual dengan menggunakan kondom. D. Drug no, artinya dilarang menggunakan narkoba. E. Equipment, artinya pakai alat-alat yang bersih, steril, sekali pakai, tidak bergantian, diantaranya alat cukur dan sebagainya. E. Dapat juga memberikan edukasi, pemberian informasi yang benar. Bersama kita stop HIV/AIDS, jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Kelompok 3 HIV.
belajar mengenai infeksi menular seksual. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan pada tanggal 19 Oktober 2023, dari 39 responden terdapat 22 orang yang memiliki gejala IMS dan 17 orang tidak memiliki gejala IMS. Ada berbagai macam faktor penyebab, diantaranya yaitu kurangnya pola asuh orang tua, sikap, dan perilaku pada remaja. Sebelumnya kalian sudah tahu apa itu IMS? Bagi sebagian orang topik ini sangat mengerikan, padahal sangat penting untuk mengetahui tentang infeksi menular seksual. IMS atau singkatan dari infeksi menular seksual merupakan infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual baik secara anal, oral, maupun vaginal. IMS terjadi karena adanya faktor resiko, bisa karena hubungan seksual dengan multi-partner, transfusi darah, dan penggunaan jarum tidak sesuai dengan indikasi medis. Banyak sebagian orang berpendapat bahwa IMS dapat ditentukan hanya dengan melakukan pernyataan ini tidak benar, karena penderita IMS banyak yang tidak menimbulkan gejala-gejala fisik sama sekali. Salah satu cara untuk memastikan bebas dari IMS adalah dengan mengunjungi dokter dan menjalani tes PMS. Salah satu pencegahan IMS sebagai berikut: abstensia, be faithful, kondom, drugstore, dan equipment. Perilaku infeksi menular seksual. Perilaku beresiko adalah perilaku individu yang memungkinkan tertular virus seperti berganti-ganti pasangan seksual. Tanda gejala IMS yang perlu diwaspadai: munculnya radang di alat kelamin, merasa sakit saat BAK, dan keluar cairan di alat kelamin. Berikut macam-macam infeksi menular seksual yang perlu diwaspadai. Pertama, gonore atau kencing nanah. Tanda gejalanya keluar cairan kuning kental dan radang di saluran kencing. Yang kedua, sifilis. Tanda gejalanya bercak putih di mulut, rambut rontok, luka kecil, ruam, dan flu. Yang ketiga, HIV/AIDS. Tanda gejalanya demam, sakit kepala, nyeri pada tubuh, sakit tenggorokan disertai sariawan, pembengkakan kelenjar getah bening, batuk, diare, dan penurunan berat badan. 4. Herpes. Tanda gejala herpes yaitu benjolan merah kecil kemerahan, sakit atau gatal pada area yang terinfeksi dan terjadi pembengkakan. 5. Chlamydia trachomatis. Tanda gejalanya ada rasa terbakar saat buang air kecil, keputihan, dan merasakan nyeri saat berhubungan seksual. 6. Trichomoniasis. Tanda gejalanya pada wanita bagian perut merasa sakit, muncul rasa sakit atau tidak nyaman, dan pada pria frekuensi buang air kecil lebih sering dari biasanya dan muncul cairan putih dari penis. 7. Kondiloma acuminata. Tanda gejalanya nyeri dan gatal, sensasi terbakar, dan pendarahan dari organ intim. 8. Vaginosis. Tanda gejalanya keputihan dengan warna putih keabuan dan berbau amis. 9. Ulcus cavoroid. Tanda gejalanya muncul rasa nyeri di selangkangan. 10. HPV atau Human Papilloma Virus. Tanda gejalanya adanya benjolan-benjolan kecil yang lama-kelamaan semakin banyak seperti jengger ayam. Catatan sikap yang perlu diingat. Remaja perlu menghindarkan diri dari penyakit yang ditularkan melalui kontak langsung. Remaja perlu mencari tahu mengenai jenis-jenis infeksi menular seksual. Remaja perlu mencari pelayanan kesehatan bila merasakan tanda gejala penyakit menular seksual. Remaja tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Remaja perlu mencari tahu bahaya yang dapat terjadi pada kelamin yang tidak diobati. Remaja perlu mengikuti penyuluhan atau seminar mengenai tanda bahaya infeksi menular seksual. Sekian pemaparan video dari kami, semoga bermanfaat.
minta waktunya sebentar ya untuk melihat video ini. Yang pertama, hasil pretest mengenai pengetahuan dari tingkat 1 yang jumlah 41 mahasiswa. Pengetahuannya yaitu 25,5%. Lalu untuk tingkat 2 yang berjumlah 43 mahasiswa, pengetahuannya yaitu 24,2%. Untuk tingkat 3 yang berjumlah 21 mahasiswa, pengetahuannya yaitu 28,7%. Dan yang terakhir, tingkat 4 yang berjumlah 20 mahasiswa, tingkat pengetahuannya yaitu 21,6%. Selanjutnya yaitu usia menarche atau usia awal menstruasi. Dari seluruh mahasiswa Stikes Medis Indonesia Prodi Kebidanan yang berjumlah 120 mahasiswa yang mengalami di usia 10 tahun itu ada 12 orang, 11 tahun ada 17 orang, 12 tahun 33 orang, 13 tahun 29 orang, 14 tahun 20 orang, 15 tahun 9 orang, 16 dan 9 tahun itu ada 2 orang. Lalu dari seluruh mahasiswa Stikes Medis Indonesia Prodi Kebidanan yang mengalami nyeri haid itu ada 112 orang dan yang tidak mengalami nyeri haid itu ada 13 orang. Yang terakhir ini adalah mengenai gangguan menstruasi. Dari yang mengalami gangguan PMDD itu ada 7,5%, dysmenorrhea itu ada 7,9%, PMS ada 9,4%, amenorrhea 3,9%, metrorragia ada 5,5%, oligomenorrhea itu ada 6,3%, polymenorrhea itu ada 5,8%, PCOS 6,1%, sindrom Turner 5,8%, hipermenorrhea 5,4%, hipomenorrhea itu ada 6%, pubertas targa ada 6,6%, dan pubertas precox itu ada 5,9%. Dari seluruh mahasiswa Stikes Medis Indonesia Prodi Kebidanan, yang paling banyak mengalami gangguan menstruasi, yaitu ada yang pertama di PMS, lalu yang kedua itu di dysmenorrhea, dan yang ketiga ini ada di PMDD. Selanjutnya, yuk kita bahas tentang menstruasi. Siapa di sini ya suka kedatangan tamu nih tiap bulannya? Iya, yang dimaksud itu ada menstruasi atau datang bulan. Bagaimana sih kalau misalkan belum waktunya? Yuk kita bahas. Menstruasi di sini bisa disebut juga dengan datang bulan, mens atau haid. Setiap orang pasti memiliki jadwal menstruasi yang berbeda-beda. Ada tiap awal bulan, tiap akhir bulan, ngacak, tiap tengah bulan. Tidak perlu khawatir kok kalau misalkan berbeda-beda, itu normal bagi setiap orang. Jalannya siklus menstruasi diatur oleh 2 hormonal utama, yaitu estrogen, progesteron. Serta ada 2 hormon lainnya, yaitu follicle stimulation hormonal atau FSH dan luteinizing hormonal atau LH. Warna dan ukuran gumpalan darah menstruasi normal adalah warna merah cerah atau merah gelap, karena di dalamnya mengandung jaringan dinding rahim. Selanjutnya kita akan membahas apa aja sih gangguan menstruasi. Pasti beberapa dari kalian hanya tahu kalau gangguan haid itu cuma PMS saja. Ternyata banyak loh jenis gangguan haid itu. Apa itu gangguan menstruasi? Gangguan menstruasi adalah istilah yang merujuk pada kelainan pada siklus menstruasi Anda. Kelainan ini sangat bervariasi mulai dari pendarahan berlebihan, terlalu sedikit, nyeri hebat saat menstruasi, kacaunya siklus menstruasi, atau bahkan tidak haid sama sekali. Jenis gangguannya ada apa saja ya? Yuk kita bahas. Yaitu amenorrhea, tidak mengalami menstruasi bulanan. Penyebab umum disebabkan oleh hal-hal di luar penyakit yang mendasari. Contohnya meliputi obesitas atau berat badan, menopause, kehamilan, penggunaan kontrasepsi, efek samping pengobatan, pubertas terlambat, dan stres. Lalu penanganan amenorrhea. Yang pertama, menjaga berat badan, mengelola stres, berolahraga secara rutin. Oligomenorrhea, pendarahan ringan yang jarang terjadi atau tidak normal pada wanita yang sedang menstruasi. Penyebab umum faktor emosional, berat badan yang terlalu kurus atau terlalu gemuk, serta olahraga terlalu berat. Penanganan oligomenorrhea, menjaga berat badan, makanan sumber energi dan protein, terapi hormon dan konsultasi ke dokter. Polymenorrhea, seorang wanita mengalami siklus menstruasi kurang dari 21 hari. Penyebab umum, gangguan hormonal umum terjadi akibat penggunaan alat kontrasepsi atau stres. Penanganan polymenorrhea, hindari stres, pola hidup sehat, berhenti merokok dan mengonsumsi alkohol, dan gunakan alat kontrasepsi dengan benar. Metrorragia adalah perdarahan yang tidak normal dari vagina di antara periode atau tidak terkait dengan menstruasi. Sering disebut juga dengan perdarahan intramenstrual. Penyebab umum perdarahan vagina abnormal dapat disebabkan oleh hal-hal di luar penyakit, seperti stres, efek samping, atau tanaman herbal seperti ginseng. Penanganan metrorragia, terapi hormon, dilaktasi kuretase,
Menorragia adalah kondisi ketika terjadi perdarahan haid dalam jumlah yang banyak atau durasi yang lebih panjang daripada interval haid yang normal. Kondisi ini umumnya terjadi pada perempuan yang baru mengalami pubertas. Penanganan menorragia, obat antiinflamasi, terapi medis kini pertama untuk menorragia ovulasi. Progestin obat yang paling sering diresepkan untuk menorragia. Premenstruasi sindrom adalah sekumpulan tanda gejala yang muncul selama siklus menstruasi yang diakibatkan oleh kemungkinan adanya fluktuasi oleh hormon steroid. Penanganan PMS yaitu pengobatan premenstruasi sindrom, olahraga ringan, mengurangi asupan kafein, tidur yang cukup, mengonsumsi makanan atau minuman tertentu, lalu minum obat. Dysmenorrhea adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keluhan kram yang menyakitkan dan umumnya muncul saat sedang haid atau menstruasi. Penanganan dysmenorrhea, kompres air hangat, akupresur, aromaterapi lavender, pengobatan herbal, kunyit asam, dan latihan yoga terbukti secara signifikan mengurangi dysmenorrhea. Hipomenorrhea, periode menstruasi yang terjadi kurang dari siklus rata-rata 28 hari. Penyebabnya yaitu perubahan kadar hormon pada fase menstruasi. Lapisan dinding rahim akan menebal dan mengeruh menjadi darah menstruasi. Penanganan hipomenorrhea mengonsumsi makanan bergizi seimbang, mengelola stres dengan bijaksana, mencukupi waktu tidur, menjaga berat badan ideal. Hipermenorrhea, perdarahan haid yang lebih banyak dari normal atau lebih lama dari normal. Penyebabnya perubahan kadar hormon pada fase menstruasi. Lapisan dinding rahim akan menebal dan menurun menjadi darah menstruasi. Penanganan hipermenorrhea, yang pertama minum banyak air putih agar tubuh lebih tetap terhidrasi. 2. Kompres air hangat untuk mengurangi kram atau nyeri perut yang bisa menyertai hipomenorrhea. Sindrom Turner disebabkan oleh kelainan genetik akibat hilangnya sebagian atau keseluruhan kromosom X pada perempuan. Cara mengatasinya salah satu adalah terapi hormon. Jenis hormon yang dapat diberikan adalah hormon pertumbuhan dalam bentuk somatropin. Pubertas tarda yaitu tidak muncul sama sekali karakteristik seksual sekunder sebelum usia 13 tahun. Penanganan yang pertama terapi hormon seksual, terapi hormon pertumbuhan, peningkatan asupan nutrisi. Pubertas precox yaitu biasanya terjadi sebelum usia 8 tahun pada anak perempuan dan sebelum usia 9 tahun pada anak laki-laki. Penanganan yaitu pubertas dini bisa diatasi dengan menggunakan obat-obatan untuk mengontrol atau menghentikan produksi hormon reproduksi. Polycystic Ovarium Syndrome atau PCOS adalah kumpulan gejala yang menyerang indung telur dan proses pelepasan sel telur. Penanganan PCOS yang pertama konsumsi sayuran, yang kedua perbanyak protein dan kacang-kacangan, yang ketiga konsumsi biji-bijian 3-4 kali per minggu. Olahraga rutin 20 menit minimal 3 kali per minggu. Premenstrual dysphoric disorder adalah gangguan terkait emosi dan fisik yang dialami wanita sebelum masa menstruasi. Penanganan yang pertama obat antidepresan seperti fluoxetine atau sertalin untuk meredakan gejala terkait emosi dan perubahan suasana hati. Obat pereda nyeri seperti ibuprofen, suplemen seperti kalsium, vitamin B6, serta magnesium. Nah, itu semua jenis gangguan-gangguan haid. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti.
tadi adalah pemaparan video dari materi gangguan haid dan infeksi menular seksual. Sebelumnya kakak mau cek jargon dulu nih. Kalau kakak bilang cegah masalah reproduksi, adik-adik ngomong untuk investasi masa depan. Apakah jelas suara kakak? Baik Kak, jelas Kak. Oke. Jelas Kak. Kalau kakak bilang cegah masalah reproduksi, kalian ngomong apa? Investasi masa depan. Oke, dimulai ya. Cegah masalah reproduksi. Investasi masa depan. Pada ngantuk ya, masih pagi nih, nggak boleh ngantuk. Kalau kakak ngomong cegah masalah reproduksi, kalian jawab untuk investasi masa depan. Yang semangat ya. Siap? Baik Kak, siap Kak. Baik. Cegah masalah reproduksi. Untuk investasi masa depan. Baik. Kepada adik-adik semuanya yang ingin bertanya atau didiskusikan, dipersilakan. Boleh Kak Siti Solehah, dipersilakan Kak. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak dan teman-teman semua. Saya Siti Soleha dari Kebidanan semester 5, izin bertanya Kak. Tadi terkait masalah menstruasi hipomenorea, itu kan dimana penanganannya kita harus menjaga kestabilan berat badan ya Kak. Memang berat badan sangat mempengaruhi Kak terkait masalah menstruasi. Bagaimana Kak? Apakah pertanyaannya sudah jelas Kak? Apakah berat badan itu mempengaruhi permasalahan gangguan menstruasi seperti itu? Betul Kak. Baik, terima kasih. Baik Kak, pertanyaannya, apakah penyakit menular seksual itu dapat disembuhkan Kak? Baik Kak, terima kasih. Baik, untuk pertanyaannya, apakah penyakit menular seksual dapat disembuhkan? Seperti itu? Maaf Kak, betul Kak. Pertanyaan yang pertama itu adalah apakah hipomenorea ini berpengaruh terhadap berat badan ya? Apakah benar Siti Soleha? Betul Kak. Oke, saya izin jawab ya. Jadi jawabannya itu iya benar karena di hipomenorea ini ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu usia, yang kedua berat badan, dan yang ketiga ini olahraga yang terlalu berat. Jadi berat badan yang kurang ini maupun perubahan berat badan yang terjadi secara drastis ini dapat menyebabkan hipomenorea. Seperti itu. Apakah sudah jelas Siti Soleha? Baik, sudah jelas Kak. Terima kasih atas pemaparannya Kak. Saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Dahlia tadi mengenai penyakit menular seksual ini apakah bisa sembuh? Apakah seperti itu, Dek? Kakak, maaf Kak, ya Kak. Jadi penyakit menular seksual ini kan banyak banget ya macam-macamnya, tadi juga sudah disampaikan di dalam paparan video. Jadi sebelum kita mengartikan apakah bisa disembuhkan ini, kita terlebih dahulu kita lakukan intervensi dulu ya, dan lakukan dengan kolaborasi dokter gitu ya, kolaborasi dengan tenaga medis lainnya. Kita lihat dulu nih apakah penyakit menular seksual ini masuknya ke dalam stadium apa, tipe apa, apakah masih bisa disembuhkan seperti itu. Dan mungkin kalaupun bisa disembuhkan juga, dan itu memerlukan waktu yang cukup lama gitu dan tidak instan gitu sepertinya. Lalu dan untuk pengobatannya sendiri pun itu berbeda-beda dari setiap jenis penyakit menular seksual yang tadi sudah dipaparkan gitu. Kalaupun misal penyakit menular seksualnya masih ringan atau masih menimbulkan gejala-gejala awal saja, itu bisa disembuhkan tetapi memerlukan proses yang cukup lama gitu. Dan harus dipantau juga oleh intervensi dokter seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian nih contoh memiliki gejala infeksi menular seksual, itu harus segera dibawa ke rumah sakit atau ke fasilitas terdekat gitu untuk meminimalisirkan gejala infeksi menular seksual seperti itu. Apakah sudah jelas, Dek? Maaf Kak, baik Kak, sudah sangat jelas Kak. Terima kasih Kak. Oke, jadi Dahlia saya izin menambahkan ya. Nah, penyakit menular seksual ini dapat disembuhkan itu tergantung pada jenis penyakitnya, yang seperti tadi Kak Asmarani jawab ya. Nah, beberapa penyakit menular seksual yang bisa disembuhkan dengan antibiotik itu salah satunya seperti penyakit gonore, sifilis, trichomoniasis, dan chlamydia. Nah, namun yang disebabkan oleh virus seperti herpes, hepatitis B, kutil kelamin, dan HIV ini tidak bisa disembuhkan dengan antibiotik gitu. Tapi walaupun tidak bisa disembuhkan dengan antibiotik, mungkin ada obat-obatan tertentu yang dapat membantu mengurangi gejala dan mencegah penyebaran penyakitnya. Seperti itu. Apakah sudah jelas, Dahlia? Maaf Kak, sudah sangat jelas Kak. Terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, sama-sama. Sebelum mengakhiri acara, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin, tiba saatnya kita di penghujung acara. Pesan dari kami selalu jaga kesehatan, tingkatkan imun dan iman, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada.
Saya Rafida Rahman Salima, selaku Master of Ceremony pada acara penyuluhan kesehatan hari ini. Mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. Kekurangan datangnya dari saya dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa pada acara selanjutnya. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah menyimak dengan antusias acara kita pada hari ini. Dan terima kasih juga atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat di masa yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Silakan dibuka kameranya. Ayo, yang belum dibuka kameranya, dibuka dulu sebentar untuk sesi dokumentasi. Baik, Kak Puput, mau difoto sekarang aja atau nunggu yang lain? Boleh sekarang aja. Oke, baik. Untuk slide 1, 1, 2, 3. Baik, untuk slide selanjutnya, 1, 2, 3. Baik, Kak Puput, apakah sudah cukup? Sudah.